Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kelompok 12 akan presentasi tentang materi kode Huisman. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri itu adalah Gabriel Putra Agustianus. Lalu sebelah saya ada Dampa, sebelahnya ada Danu, sebelahnya ada Tio, sebelahnya lagi ada Adriansyah. Langsung saja ke pemateri pertama, dapat berikutnya. Dokumen merupakan salah satu teknik pengompresan data yang efisien ada dan banyak digunakan oleh David A. Dokumen merupakan salah satu teknik pengompresan data yang efisien dan banyak digunakan. Ditemukan oleh David A. Hoffman pada tahun 1952. Dokumen mengompresi data dengan cara memberikan representasi biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang lebih sering muncul dalam data dan memberikan representasi biner yang lebih panjang untuk simbol-simbol yang jarang muncul. Dengan demikian, Hoffman memanfaatkan pola frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data untuk menciptakan representasi yang lebih efisien secara keseluruhan. Dokumen banyak digunakan dalam kompresi teks dan telah menjadi dasar bagi banyak algoritma pengompresan data modern. Pengompresan data adalah proses mengurangi ukuran data dengan cara menghilangkan atau mewakili informasi yang tidak diperlukan atau redundan. Hal ini penting karena yang pertama, efisiensi menyimpan. Dengan mengoperasi data, kita dapat menyimpan lebih banyak informasi dalam ruang penyimpanan yang terbatas. Ini sangat penting dalam penyimpanan data di perangkat berkapasitas terbatas seperti kartu memori, hard drive, atau saat mengirim data melalui jaringan dengan bandwidth terbatas. Yang kedua, penghematan bandwidth dalam konteks pengiriman data melalui jaringan. Pengompresan membantu menghemat bandwidth yang mengurangi waktu yang diperlukan untuk mentransfer data dan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Dan terakhir, optimasi performa data yang dikompresi dapat diproses lebih cepat karena memerlukan waktu lebih sedikit untuk ditransfer dan disimpan. Hal ini penting dalam berbagai aplikasi termasuk pengolahan gambar, audio, video, dan aplikasi web. Ini ada cara pedoman. Yang pertama itu ada analisis frekuensi, pembuatan pohon, penyusun pedoman, membuat tabel kode kompresi data, yang terakhir dekompresi data. Ini apa pedoman ya? Pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah, berhubung atau connected undirected yang tidak mengandung sirkuit. Dua sifat penting yang dapat digunakan untuk menentukan suatu pohon yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit atau loop. Nah, ini ada pohon, bukan pohon sama pohon. Ini kalau pohon itu kayak searah atau terhubung gitu. Terus kalau yang kedua, dia terhubung tapi memiliki sirkuit. Kalau bukan pohon itu, kalau pohon itu kan nggak punya sirkuit. Jadi kalau ini kan ada sirkuit gitu kan. Jadi bisa dibilang bukan pohon nih. Nah, ini kalau ini kan nggak terhubung sama nggak memiliki sirkuit, sama aja kayak gini, cuman bedanya nggak memiliki sirkuit aja. Sama aja kayak yang jelasin apa? Ini contoh
kode kode Huffman kayak jadi kode, jadi itu hasilnya gitu. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan tabel Huffman. Yang pertama itu membuat simpul untuk setiap karakter. Setiap karakter akan menjadi simpul dalam pohon Huffman awal. Simpul akan memiliki dua atribut, kata sendiri dan frekuensinya. Terus yang kedua, menggunakan simbol berdasarkan frekuensi. Simbol-simbol ini kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Dengan simbol yang memiliki frekuensi lebih rendah ditempatkan di bagian atas. Yang ketiga itu menggabungkan dua simbol kecil. Langkah ini melibatkan penggabungan dua simbol dengan frekuensi terendah menjadi satu simbol yang memiliki frekuensi yang sama. Dengan jumlah frekuensi kedua simbol yang digabung, simbol baru ini akan memiliki dua anak, yaitu simbol-simbol yang digabung. Proses ini diulang sampai hanya tersisa satu simbol di pohon. Terus yang terakhir, pemberian kode Huffman. Pemberian kode Huffman dilakukan dengan cara melakukan penelusuran pohon Huffman dan dari akar ke setiap simbol daun. Ketika kita melintasi setiap cabang dalam pohon, kita menetapkan 0 untuk pergi ke kiri dan 1 untuk ke kanan. Kode untuk setiap karakter adalah jalur dari akar ke simbol yang mewakili karakter tersebut. Nah, ini contoh dari langkah-langkahnya. Misal kita memiliki simbol, kita memiliki simbol 8, ya. Yang pertama itu simbol A. Simbol A itu frekuensinya 50. Nah, CIA itu ada 01, 00, 01. Nah, jadi ini langsung kita gabungin aja, langsung digabungin. Nah, di kan ada A, D, T, U, E, L, I sama M. Ya. Jadi di setiap karakter itu memiliki angka kode Huffman-nya. Ya, contoh kayak di atas yang A itu ada 1100, yang B ada 1101, yang T ada 00, terus yang U ada 01, yang E ada 0100, yang L ada 011, yang I ada 111, dan M ada 10. Jadi cara langkah-langkah kode Huffman ini itu kita urutin, ya kan? Kemarin Pak dari kecil sampai besar. Ya. Contohnya nih, tadi kan nah, jadi tadi kan ada penjelasan ya. Pemberian kode Huffman kita menetapkan 0 untuk pergi ke kiri dan 1 untuk pergi ke kanan. Jadi gini nih contohnya, kan? Nah, yang pertama T. Kenapa yang di kanan itu T? Karena Huffman kodenya itu memiliki angka 0, berarti angka paling terkecil, ya. Lanjut U. Nah, kenapa di sini U? Karena yang U itu paling kecil juga, karena habis 00 baru 01 gitu. Jadi tadi kan yang disuruh itu menempatkan karakter 0 ke kiri dan menempatkan 1 ke kanan. Jadi yang di dua itu yang paling kecil, yaitu T, baru yang di kanan U gitu. Susun. Nah itu setelahnya ditaruh baru digabung di atas gitu, jadi akar pohon aja gitu. Nah jadi TU, 2 ke sebelahnya. Nah ini ada E sama L. Yang paling terkecil itu mana? Nah pasti yang E. Kenapa E? Karena di sini E Huffman kodenya itu 010 daripada L itu kan 011, berarti lebih kecil E. Nah makanya E taruh di kiri tuh. Terus L taruh di kanan. Nah udah tidak digabung, kita gabung ke atas jadi ya EL, 2 ya. Terus lanjut lagi ini yang keren yang AD sama I. Nah kita cari AD. A itu kan kode Huffman-nya 1100, D itu kodenya 1101. Nah jadi yang kita lihat nih, kalau ada dua huruf ini, misalkan satu karakternya itu lebih kecil atau lebih besar, nah, berarti yang lebih kecil itu dong yang kita taruh. Berarti di sini A sama D. A karena A di situ kode Huffman-nya 1100, baru yang D
pendampingnya itu 1101. Nah, jadi I, 2 ini satu di bawah nih. Nah, ini baru di sini ada I. I itu pendampingnya ini ya 111 ya. 111 itu kan dia lebih besar ya jadinya. Nah, jadi saya tetap dikasih angka 2, I, 2. Nah, itu kayak 1 sama 2 di atas itu. Nah, digabung jadilah Adi, ya kan? Digabung semua jadi Adi. Nah, terus M-nya ya M itu paling kecil itu 10 ya. Berarti udah itu baru kita taruh nih M itu kedapatnya 10,2 kan? Udah ini jadi ini kenapa Adi 4? Karena Adi 2 ditambah I 2, jadi anggap aja kayak sama-sama gitu kan. Misalnya di awal nih 1 tambah 1 tambah 2 taruh di atas, terus 2 tambah 2 tambah 4 taruh di atas, terus tambah akarnya tuh. Udah baru digabung. Nah nih yang di atas nih kan 2L 4. Nah itu kalau 4 sama nih kayak yang udah tadi di sini itu tinggal dimasukin aja karakternya, baru ditambahin angka belakang. Jadi kayak ini TU sama EL digabung jadi 2L ya kan. Nah terus dia ada angka belakang 2 kan, 2 sama 2 jadi 4 mau ditambahin. Nah yang di sini sama kan, M ini kan cuma 1 ya, jadi dia nggak ikut ke dalam pohon. Nah si adinya ini tetap tambahin dari bawah ya kan, dari AD sama I gabung ke atas jadi 4 sama kayak yang disediakin ya. Nah baru di atas nih jadi Madi, M kita taruh di atas, Adi kita taruh di atas, digabung jadi Adi. Nah terus di belakangnya 6 nih kita tambahin, jadi 2 sama 4 atau 2 tambah 4 jadi 6 kita taruh atas. Jadi itu baru belum jadi ya, belum jadi karakter yang kita butuhin. Nah, di sini masih ada 2L sama Madi ya. 2L itu 2,4 sama Madi 6. Nah setelah itu baru kita gabung paling atas, jadi 2L Madi. Nah itu di belakang 10 kan ada angka ya 10. Itu tambahin dari sini nih di angka belakang 4 sama 6 jadi 10. Nah ini kita udah jadi hasilnya 2L Madi plus 10. Karena apa? Yang tadi saya bilang itu setiap karakter itu kan punya angka open. Nah rumusnya itu kalau angka open itu di awal dari angka yang kecil hingga angka besar ya. Jadi depannya nih T, bener gak? T sama dengan 0. Ini 0 paling kecil nih, apa metodenya? O ini paling kecil juga ya kan, karena 0,1. Yang E sama, ini paling kecil 0, 0, 1, 0. Terus yang M sama paling kecil nih 10. Terus A itu 1, 1, 0, 0. D nya itu 1, 1, 1. Baru I, ini 1, 1 semua. Nah ini paling terbesar nih yang I. Jadi digabung ke Madi. Lanjut berapa? Nanti angka-angkanya nah ini sebagai contoh dong ya. Dulu ya, ini. Mari kita lakukan kata-kata tersebut untuk contoh kita. Itu ada kata-kata hello world ya, lower itu. Nah, dengan kata-katanya yang pertama nih, A ini kan 1 ya, ya pendapat 1, E1, L3, O2, B1, S1 sama D1. Di sini setelah pengurahan kita mendapatkan yang pertama. Jadi angkanya itu kita beda-beda loh. L. Nah, kenapa itu? Karena rumusnya tadi itu Kono Hakmen itu berawal dari kecil sampai terbesar.
Jadi ini ada contohnya nih. Misalkan D. Ini yang paling kecil mana? A. Ya, sorry. Nah, misalkan ini paling kecil mana? D. Kita masukin ada D. Kan? D 1. Terus mana lagi yang paling kecil? A. Terus mana lagi yang paling kecil? N. Itu U. Kan? U. Lalu yang terakhir yang gede G. Nah, jadi gini contohnya nih. Nah, terus bisa dibilang kenapa? Kan ini angkanya sama ya, 2, ya kan? Kenapa harus huruf kayak gini? Jadi setiap angka itu misalkan ada karakter ini misalkan istilahnya sama kayak angka. Kalau angka kan yang paling terkecil paling terbesar. Huruf juga huruf paling alfabet awal sampai alfabet akhir. Nah, di sini saya taruh D1. Di sini ada contoh nih, A2, N2, U2. Alfabet pertama tuh apa hurufnya? A. Nah, kita taruh A nih. Nah, setelah A, ini kan ada dua nih, alfabet N sama U. Yang paling duluan mana alfabetnya? N, kan? N kita taruh N nih. Nah, taruh. Baru. Jadi alfabet ini adalah U, ya kan? U kita pasang. Habis itu baru yang terakhir ini. Kenapa kita terakhir? Karena angka kode Ahmad itu paling besar gitu. Jadi kita taruh 3. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Tadi kan Ini nih. kita mulai. Nah, jadi ini contoh dari akarnya ya, akar yang kayak tadi yang pertama saya jelasin. Nah, kita bisa baca itu kita mulai dengan menggabungkan H dan E dan seterusnya hingga H dengan sisa satu simbol. Kemudian kita berikan kode Huffman untuk setiap karakter dengan menelusuri pohon Huffman dari akar ke daun. Jadi asalnya seperti itu kan. Dan ya simbol ini akar dari pohon Huffman ya. Kan sini D itu grafiknya kita akarin dulu ya. Misalkan ini kan bisa ya, masih bisa. Kita gabungin. Jadi kita gabungin dulu dari awal nih yang D. Ini kan paling kecil lah, sama 1. Nah, kita tarik nih, ya kan? Kita tarik dulu. Kalau digabungin jadi DA, ya kan? D sama A. Jadi ini sama rumusnya kayak tadi. Awal kalau di akarnya itu kan dia masih berangka 1 ya, masih berangka 1. Jadi kalau kita udah gabungin, berarti angkanya jadi tambah. Misalkan sini 1, ini 1, kan? Ini sama A, kita gabung jadi DA, kan? Ya, berarti di sini tambahin aja 1 sama 1, kemudian 2. Udah. Nah, di sini ada ini, itu terpisah.
Jadi bagus itu kita cobain yang benar-benar dempetan aja. Contohnya di U sama G. U sama G kita gabungin dulu. Kita gabungin jadi GSS. Jauh. Nah, di sini kan angka pada mainnya kan ada berapa? Ada 4 digit ya. Ini menandakan kalau 4 digit itu dia lebih. Jadi bukan 1 ya. Jadi angka itu 2. Nah, udah. Ini udah gabungin oke kan. Ini baru sama kita di sini. Kita tambahin kan 2 tambah 2 jadi 4. Oke 4. Tuh. Nah, itu maksudnya kasih lagi. Nah, di sini kan dia terpisah ya, nggak ada yang berdempetan. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan digitnya masih 2 ya, 0 itu dia berhasil dalam 1. Kalau digitnya lebih dari 2 atau 4 itu digitnya 2 digitnya. Sini saya taruh 2. Oh ya maaf ya, bentar. Apa ada saran tadi? Biar kita lebih gampang kita tambahin aja. Kita tambahin. Jadi biar gampang buat apa? Faktor infonya. Sorry bang ya, maaf. Nah, gitu loh. Kita buatin ini dulu ya pohonnya. Nah di sini kan kita faktor ini paling kecil. Kecil sini ada D sama A, kan? D sama A kita buatin dan kita gabungin jadi DA. DA. Nah di sini kan ada angka di bawahnya.
4 digit kan, 1, 2, 3, 4 bisa dari 00, itu tetap aja sama, ini 2 angkanya. Kita taruh dulu, kita gabungin jadi GH. Di sini ada kayaknya ya, jadi kita samain kayak samping 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini baru setengahnya ya, belum kita jadi satuin. Sekarang kita satuin dulu, kita satuin. Nah, ini kita satuin. Terus kalau kita gabungin nih, pertama yang paling kecil dulu, yaitu DA. DA. Terus tadi paling kecil nih kan, MU. Sama bikin MU. Terus yang terakhir ada GH. GH. Nah, tadi kenapa MU dulu baru GH? Karena di sini angkanya itu lebih kecil dari NU. Yang benar kan N2, U2. Nah, terus di sini GH kenapa kalau paling akhir itu G-nya itu angka ini lebih besar daripada yang atas nih. GH itu ada 3 sama 4, itu sama 2 angkanya. Jadi dia yang lebih kecil itu NU daripada GH. Tidak gabungin semua kan. Yang terjadi nih, baru kita masukin angka hasilnya yang di sini. 2 tambah 4 jadi 6. Nah, 6 tambah 4 jadi 10. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, oke. Tadi kan di sini penjelasan tentang efisiensi kode Huffman dalam mengoperasi data. Nah, di sini kode Huffman dikenal karena efisiensinya dalam mengoperasi data, terutama dalam mengatasi ketidakseimbangan frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap frekuensi kemunculan. Kode Huffman ini mengadaptasi panjang kode berdasarkan frekuensi kemunculan simbol dalam data. Simbol-simbol yang sering muncul diberikan kode yang lebih pendek, sementara simbol-simbol yang jarang muncul diberikan kode yang lebih panjang. Hal ini mengoptimalkan penggunaan bit karena simbol-simbol yang sering muncul membutuhkan lebih sedikit bit untuk direpresentasikan. Yang kedua, minimal redundansi. Kode Huffman berusaha untuk menghilangkan sebanyak mungkin redundansi dalam data dengan memberikan representasi yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang sering muncul. Kode Huffman dapat mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan atau mentransmisikan data. Ini menghasilkan kompresi yang efisien tanpa kehilangan informasi. Yang ketiga itu ada optimasi secara global. Meskipun kode Huffman menampilkan representasi untuk setiap simbol secara individual, namun pada tingkat keseluruhan kode Huffman memberikan efisiensi yang optimal. Dengan kata lain, meskipun beberapa simbol yang memiliki kode yang lebih panjang dari yang lain, namun secara keseluruhan ukuran total data yang terkompresi dengan kode Huffman lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan metode kompresi lainnya. Yang terakhir itu ada penerapan dalam berbagai tipe data. Kode Huffman dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Hal ini karena sifat adaptif kode Huffman terhadap frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data membuatnya efisien dalam mengoperasi berbagai jenis data yang mungkin memiliki pola frekuensi yang berbeda. Dengan demikian, efisiensi kode Huffman dapat mengoperasi data membuatnya menjadi salah satu pilihan utama dalam berbagai aplikasi kompresi data dan dari penghematan ruang penyimpanan hingga pengiriman data melalui jaringan dengan bandwidth terbatas. Perbandingan ukuran data pengguna kode Huffman ya. Perbandingan ukuran data sebelum dan setelah penggunaan kode Huffman dapat bervariasi tergantung pada pola frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data. Namun secara umum penggunaan kode Huffman biasanya menghasilkan ukuran data yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran data asli. Ini disebabkan oleh penggantian simbol-simbol dalam data dengan kode Huffman yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang sering muncul, serta penghematan dalam representasi simbol-simbol yang jarang muncul. Berikut adalah contohnya. Contoh dari data asli, misalkan
Ini contoh dari datanya itu hello world ya. Hello world. Di sini ada penjelasan ukuran data asli dalam kurung dalam bit itu 11 karakter dikali 8 bit karakter. Jadi kita kaliin jadi ada 8 bit gitu. Di sini tabel Rahman H. Di sini berdua H ada apa? Ada karakter H. Di sini ada kode akunnya yang 00 tuh. Nah, dua lagi ada E itu karakternya. Nah, terus tabel Huffman-nya itu angka Huffman itu ada 01 ya. Terus ada juga L itu simbolnya, angka apa tadi namanya, kode Huffman-nya itu 10. Terus ada O itu simbol angka kode 11. Nah, jadi kalau rumusan tadi nih yang sudah saya jelasin, tabel Huffman itu diurutin dari yang terkecil sampai yang besar. Jadi udah kita gabung ini data setelah kompresi menggunakan kode Huffman, yaitu itu ada 00011 011 00 1111 01111 Nah, ini gabungan dari semuanya ini nih. Karena kan tadi yang pertama ada ukuran data asli dalam bentuk karakter ya. Jadi sini ada 11 karakter ya kemudian. Nah, itu ukuran data setelah kompresi. Ini udah dikompres nih ya, udah jadi. Contohnya di sini ada 18 bit. Dalam contoh ini ukuran data setelah menggunakan kode Huffman 18 bit jauh lebih kecil daripada ukuran data asli yang data asli kan 88 bit. Ini menunjukkan bahwa kode Huffman berhasil mengkompresi data yang lebih efisien karena memberikan representasi yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang sering muncul. Nah, simbol-simbol ini yang tadi nih karakternya yang H, E, L sama O ya kan? Dan menghemat ruang penyimpanan. Perbandingan ukuran data sebelum dan setelah penggunaan kode Huffman secara umum menunjukkan pengurangan ukuran data yang mengindikasikan efektivitas kompresi kode Huffman. Lanjut ya. Aplikasi pada kode Huffman. Ini berikut ilustrasi di mana kode Huffman ini bisa diterapin dalam pengompresannya. Yang pertama ada data teks. Ya, data asli itu misalkan kita memiliki sebuah dokumen teks panjang yang terdiri dari berbagai karakter alfabet, angka dan simbol. Jadi contoh seperti ini nih. Data teksnya nih D, A, N, U, G sama H. Ini simbolnya ya. Terus yang kedua penggunaan kode Huffman setelah dianalisis frekuensi kemunculan setiap karakter dalam dokumen, kita dapat menggunakan kode Huffman untuk menghasilkan representasi biner yang lebih efisien untuk setiap karakter yang muncul akan memiliki kode Huffman yang lebih pendek, sementara karakter yang jarang muncul akan memiliki kode yang lebih panjang. Nah, jadi nih di sini kan karakternya beda-beda ya, maksudnya bukan sering muncul bukan sama. Di sini sudah disiapin paparnya. Jadi di sini udah saya buat. Itu tadi ada apa? Ada ini karakter yang sering muncul akan memiliki kode Huffman lebih pendek, sementara karakter yang jarang muncul akan memiliki kode yang lebih panjang. Nah, jadi di sini yang pertama satu ini angka paling kecil kan, angka paling kecil. Nah, di sini sering muncul berapa? Dua tuh ada juga A, N sama U. Ini ada 2 kan. Jadi tadi yang dibilang yang sering muncul itu adalah kode Huffman lebih pendek ya. Jadi yang lebih pendek itu di sini ada A, N sama U. Itu lebih pendek nih. Dan sementara karakter yang jarang muncul memiliki kode yang lebih panjang bisa diterima lebih besar lah misalnya. Nah, di sini yang lebih jarang kalian ini ada 3 sama 4 dan satu ya. Oke. Sini 1. Maaf saya ya. Sorry. Jadi yang koren yang saya bilang tadi ya. Kalau kalau kode Huffman-nya sering muncul, berarti dia yang lebih pendek atau yang
kecil. Yang pertama ada 1 A sama D, ini 1. Nah, terus yang lebih kecil itu mana? Ada 2 nih. X sama U sama 2. Nah, terus tadi yang bisa bilang karakter yang lebih jarang muncul itu bisa dibilang angkanya lebih panjang atau lebih besar. Nah, jadi yang jarang muncul apa nih? Berapa? 3 cuma 1 ya dibanding yang lain sama 4, ya kan? Berarti ada G sama H. G sama H lebih besar, cuma lebih besar H daripada G, ya kan? Nah, baru jadilah pada kayak gini. Terus hasil kompresinya itu nih, ini bisa dibilang nih hasil kompresi dari aplikasi pada Huffman. Cuma kalau pada Huffman kan dia pakai kabel ya. Ini kabelnya ini dan ini dikompresinya pas jadi ini pohon. Ini hasil dari pohonnya. Yang kedua, data gambar. Data gambar tuh bayangkan kita memiliki sebuah gambar dalam format seperti JPG atau PNG, seperti foto lah. Nah, terus penggunanya itu dalam proses kompresi gambar pun dapat digunakan untuk mengkompresi informasi yang dihasilkan dalam transformasi gambar. Misalnya transformasi DCT dan JPG. Informasi tersebut kemudian direpresentasikan dengan kode Huffman untuk mengurangi gambar. Untuk mengurangi ukuran file gambar. Jadi hasilnya itu kode Huffman akan mengurangi file gambar tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Ya. Misalkan kalian bisa lihat, contohnya seperti fotokopi kan bisa kita cetak foto ya. Nah, cetak foto itu kan ada angkanya, ada 4x6, ada 3x6. Nah, jadi contohnya itu seperti itu pada Huffman. Misal kita mau foto file awalnya foto ukurannya segini, ya, awalnya segitu. Nah, terus kita minta ukuran itu mau lebih besar atau lebih kecil. Nah, bisa kita mau lebih besar berarti ukurannya lebih besar. Cuman gambar itu tetap gambar kita. Jadi gini contohnya, data gambar pada aplikasi pada Huffman. Terus yang ketiga ada data audio. Nah, data audio itu formatnya seperti MP3 atau WAV. Penggunanya itu pada Huffman dalam diterapkan untuk mengoperasi informasi amplitudo sinyal audio dengan menganalisis frekuensi kemunculan amplitudo yang berbeda. Pada Huffman dapat memberikan representasi yang lebih efisien untuk data audio. Jadi hasilnya itu memiliki file audio yang lebih kecil tanpa mengorbankan kualitas audio yang signifikan. Berarti contohnya kayak lagu itu kan ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Jadi misalkan kita mau ngambil lagu yang 3 menit, itu lebih kecil kan daripada yang 5 menit. Karena tadi ukurannya itu lebih besar daripada yang ini. Jadi hasilnya itu di file audio lebih kecil tanpa mengorbankan kualitas audio signifikan. Jadi mau lagunya 3 menit, mau lagunya 3 menit, mau lagunya 3 menit, mau lagunya 5 menit, tetap audionya itu sama-sama nggak ada yang rusak atau gimana. Nah, yang keempat, ini ada data video. Data video itu ya contohnya formatnya seperti MP4 atau API. Penggunaan kode Huffman itu dalam kompresi video, kode Huffman dapat digunakan untuk mengoperasi informasi spasial, misalnya warna pixel dan temporal, misalnya perubahan antar frame. Kemudian kode Huffman pada data yang dihasilkan dan dari transformasi dan prediksi dapat mengurangi redundansi informasi dalam video. Jadi hasilnya itu hasil kompresi bawah dengan menerapkan kode Huffman, ukuran pada video dapat dikurangi secara signifikan tanpa mengurangi kualitas visual yang signifikan. Nah, data video itu sama data audio dalam aplikasi pada kode Huffman itu sama. Dilihat dari ukurannya kan, ukurannya ada yang kecil, ada yang besar gitu. Tapi tetap aja buat kualitas video atau audionya itu tetap sama-sama bagus. Nggak ada yang nggak ada yang dikorbankan gitu. Ini kan seperti di atas. Kemudian pada Huffman membantu dalam mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi penting sehingga memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien dan transferannya lebih cepat. Berarti
ini yang ukuran kecil gitu. Lanjut Bil. Nah ini contoh penggunaan kode Huffman sehari-hari. Ya. Ini tidak nih, ini adalah tabel Huffman. Ya. Kita lihat simbol ada 4. Pertama A, B, C sama D. Nah kekerapannya tadi angkanya ya, angka ini. Kekerapannya angka itu ada 3, B ada 1, C nya 2, D nya 1. Nah di sini ada peluang nih. Peluangnya itu bisa dilihat yang paling kanan yang ada pembagian. Simbol A ini peluangnya itu 3/7. Yang B itu simbol 1/7. C peluangnya 2/7 dan D peluangnya itu 1/7. Nah, cara pembentukan kode Huffman itu pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. Nah, kita lihat peluang paling kecil ini keterapannya ada berapa nih? Ada 3, 1, 2, 1. Yang paling kecil itu simbol B dan D. Kenapa simbol B sama D? Karena simbol B sama D itu paling kecil keterapannya gitu. Karena kan ya kita bisa baca ulang nih. Pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil yaitu simbol B sama D. Nah, simbol tersebut dikombinasikan dan digabung menjadi BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama 2/7. Sama kayak di sini nih, ya kan? Nah, di sini kan ada simbol D sama A. Nah, D sama A. Di sini D sama A keterapannya kecil kan? Angkanya. Jadi kita masukin nih, nah paling kecil. Kita taruh. Setelah udah kita taruh, kita gabungin simbolnya jadi DA. Terus dengan peluangnya itu, jadi yang dimaksud ditambahin nih peluang angka sini kan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah gitu. Terus yang kedua, pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil yaitu simbol C dan BD. Simbol dengan peluang paling kecil. Nah kita lihat peluang yang paling besar kan A ya, 3/7. Jadi kita bisa lihat peluang paling kecil itu adalah simbol C dan BD. Nah BD itu peluangnya 1/7, D itu peluangnya 1/7 dan C peluangnya itu 2/7. Nah kita kombinasiin, kita gabungin jadi simbol C, B sama D ya. Dengan peluang kayak yang tadi saya jelasin itu tambahin. Nah di sini kan B sama D udah gabungin jadi 2. Sisa C nya itu 2 peluangnya. Lalu kita tambahin peluangnya 2/7 tambah 2/7 sama dengan 4/7 gitu. Terus yang ketiga terakhir, pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil yaitu simbol A dan CBD. Itu yang ketiga itu untuk kita gabungin semua simbolnya. Nah simbol tersebut gabungin jadi simbol ABCD dengan peluang 4/7 tambah 5/7 sama dengan 7/7. Kita gabungin sama dengan 1. Nah kita tahu 4/7 dari mana sih? Itu yang 4/7 ini udah digabung dari simbol C, B sama D. Kalau kita gabung jadi 4 nih. Misalnya ini 4 kan, 4/7. 4/7 ini kita ambil dari simbol C, B sama D. Nah ini hasilnya nih. Nah itu baru tadi pilih 2 simbol peluang paling kecil. Yang terakhir kan sisa A ya, kita masukin A. Nah baru setelah kita masukin A, jadi ditambahin nih dari simbol CBD sama A, digabungin jadi ABCD. Baru tambahin 4/7 tambah 3/7 sama dengan 7/7. Dah. Batasan dan tantangan kode Huffman. 1. Ketidakoptimalan pada data dengan pola yang tidak biasa. Kode Huffman bekerja paling efisien saat data memiliki pola frekuensi kemunculan simbol yang berbeda. Namun, pada data dengan pola kemunculan simbol yang sangat tidak biasa atau seragam, kode Huffman mungkin tidak memberikan kompresi yang optimal. Yang kedua itu overhead untuk menyimpan tabel Huffman. Saat mengkompresi data dengan kode Huffman, perlu menyimpan tabel Huffman yang digunakan untuk dekompresi. Tabel ini dapat menyebabkan overhead
tambahan, terutama pada data yang relatif kecil, di mana overhead menyimpan table Huffman yang bisa menjadi signifikan dibanding dengan ukuran data aslinya. Yang ketiga itu kompleksitas proses pembangunan table Huffman. Proses pembangunan pola Huffman untuk membuat table Huffman memerlukan waktu yang sumber daya komputasi. Jika data yang dihadapi sangat besar, proses ini akan menjadi sangat lambat dan memerlukan memori yang cukup besar. Keempat itu ada dekompresi, tidak selalu cepat kompresi. Meskipun kode Huffman efisien dalam mengkompresi data, proses dekompresi bisa memakan waktu yang lebih lama, terutama jika menggunakan table Huffman yang besar pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Dan yang kelima ada keterbatasan pada kode prefix. Kode Huffman adalah kumpulan kode biner yang bersifat prefix, yang berarti tidak ada kode yang merupakan awalan dari kode lainnya. Hal ini memastikan bahwa tidak ada ambiguitas dalam interpretasi kode Huffman. Namun, hal ini juga berarti bahwa dalam beberapa kasus ada pemborosan bit ketika mewakili simbol-simbol yang jarang muncul. Lanjut. Nah, di sini ada potensi masalah dalam kompresi dan dekompresi data menggunakan kode Huffman. Yang pertama ada keterbatasan pada data dengan pola tidak biasa. Kode Huffman bekerja lebih baik pada data dengan pola frekuensi kemunculan simbol-simbol yang berbeda. Pada data dengan pola kemunculan simbol yang tidak biasa atau seragam, kode Huffman mungkin tidak memberikan kompresi yang optimal, bahkan bisa memperburuk ukuran data. Nah, yang kedua itu ada overhead penyimpanan table Huffman. Proses dekompresi memerlukan table Huffman yang digunakan dalam proses kompresi. Penyimpanan table Huffman dapat menambahkan overhead, terutama pada data dengan ukuran yang relatif kecil, di mana overhead penyimpanan table Huffman bisa menjadi signifikan dibanding dengan ukuran data aslinya. Dan yang ketiga ada kompleksitas proses pembangunan table Huffman. Pembangunan table Huffman memerlukan waktu dan sumber daya komputasi, terutama pada data yang sangat besar. Proses ini menjadi lambat dan memerlukan memori yang cukup besar. Dan yang keempat, pemborosan bit pada simbol yang jarang muncul. Kode Huffman memberikan representasi biner yang lebih panjang untuk simbol yang jarang muncul. Ini bisa menyebabkan pemborosan bit saat mempresentasikan simbol-simbol tersebut, terutama jika ada banyak simbol yang jarang muncul dalam data. Yang kelima ada kesulitan dalam implementasi pada sistem terbatas. Proses dekompresi kode Huffman dapat memerlukan sumber daya yang signifikan, terutama pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti perangkat mobile atau sistem terbenam. Implementasi yang tidak efisien pada sistem seperti itu dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Yang akan dilanjutkan oleh Kakak. Kesimpulan dan ringkasan, kode Huffman adalah sebuah metode efisien untuk mengompresi data yang memanfaatkan pola frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data untuk memberi representasi biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang sering muncul dan representasi yang lebih panjang untuk simbol-simbol yang jarang muncul. Dengan demikian, kode Huffman memungkinkan penghematan ruang penyimpanan dan bandwidth serta meningkatkan efisien dalam pengiriman dan penyimpanan data. Efisiensi kompresi, kode Huffman memberikan kompresi data yang efisien dengan memanfaatkan pola frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data. Simbol-simbol yang sering muncul diberikan representasi biner yang lebih pendek, sementara simbol-simbol yang jarang muncul diberikan representasi yang lebih panjang. Kedua, kemudahan implementasi. Algoritma kode Huffman relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Ketiga,
penerapan yang luas. Kode Huffman digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk kompresi data dalam penyimpanan file, komunikasi data melalui jaringan, dan dalam pemrosesan multimedia. Meskipun demikian, ada beberapa batasan dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kode Huffman, seperti keterbatasan pada data dengan pola kemunculan simbol yang tidak biasa, overhead penyimpanan label Huffman, dan kompleksitas proses pembangunan tabel Huffman. Secara keseluruhan, kode Huffman tetap menjadi salah satu algoritma kompresi data yang paling efisien dan serbaguna yang digunakan dalam dunia komputasi modern, dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya dan memperhatikan batasan serta tantangannya. Kode Huffman dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penyimpanan dan pengiriman data. Sekian. Sekian dari kami, apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Raja Pasya Putra dengan NIM 2023-080-2002. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari penggunaan kode Huffman dalam kompresi data? Apa tujuan utama dari penggunaan kode Huffman dalam kompresi data? Kita tahu dulu ya. Yang kedua, apa perbedaan antara pengkodaan biner biasa dengan pengkodaan biner menggunakan kode Huffman? Apa perbedaan antara pengkodaan biner biasa dan pengkodaan biner Huffman dengan pengkodaan biner menggunakan kode Huffman? Mengapa kode Huffman sering digunakan dalam kompresi teks? Mengapa kode Huffman sering digunakan dalam kompresi teks? Fix free dalam konteks kode Huffman. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Fawzi, ini 2023-0803-49. Pertanyaannya, apakah kode Huffman itu adalah kode fix atau kode variabel? Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Bintang Aditya, NIM 2023-0801-180. Berikan contoh soal terkait dekompresi data menggunakan kode Huffman serta gambarkan juga pohon Huffman-nya. Soal terkait dekompresi data menggunakan kode Huffman serta gambarkan juga pohon Huffman. Kita 20-30 menit untuk menjawab ya. Jadi 3. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raka, yaitu apa tujuan utama dari kode Huffman dalam mengkompresikan data. Jadi tujuan kode Huffman dalam mengkompresi data adalah untuk mengurangi ukuran file atau data yang menggunakan algoritma pengkodaan yang berdasarkan frekuensi kemunculan simbol dalam data. Terus yang kedua, perbedaan kode biner biasa dengan kode biner Huffman kan. Jadi biasanya kalau pertama itu dari konstruksi kodenya. Kalau kode biner biasanya menggunakan panjang kode yang tetap untuk setiap simbolnya. Terus yang kedua, kalau yang kode biner Huffman itu biasanya menggunakan panjang kode variabel berdasarkan frekuensi simbol. Nah, yang kedua ada redundansi. Ya,
kode biner biasa itu biasanya lebih banyak redundansi. Terus kalau yang Huffman itu biasanya lebih dikit redundansi. Terus untuk selanjutnya algoritma pembangunan, kalau yang biner biasa biasanya nggak memerlukan algoritma khusus. Kalau yang kode Huffman biasanya membutuhkan kode khusus seperti kayak pohon. Nah, seperti itu. Terus kalau penggunaannya biasanya itu untuk digunakan di sistem dengan panjang kode yang tetap. Jadi kodenya itu tetap gitu. Terus kalau yang Huffman biasanya digunakan untuk dalam kompresi data. Ya. Oke. Untuk yang nomor 3, Pak Wiraka Saputra, mengapa kode Huffman sering digunakan dalam kompresi teks? Kode Huffman sering digunakan dalam kompresi teks karena teks umumnya memiliki distribusi frekuensi karakter yang tidak merata. Artinya beberapa karakter muncul lebih sering daripada karakter lainnya. Kode Huffman dapat memanfaatkan distribusi ini untuk mencapai rasio kompresi yang lebih baik dibanding dengan metode pengkodean biner biasa. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, apakah apa yang dimaksud dengan prediksi dalam konteks kode Huffman? Prediksi dalam konteks Huffman itu berarti bahwa tidak ada kode Huffman yang merupakan awalan kode Huffman lainnya. Gitu. Untuk menjawab pertanyaan Jaki ya? Iya, kayaknya. Apakah kode Huffman itu adalah kode fix atau variabel? Kode Huffman itu adalah kode variabel length. Kode biner untuk setiap karakternya berbeda-beda tergantung pada frekuensi pemunculan pada karakter tersebut. Oke, saya ingin menjawab soal dari Bintang Aditya. Jadi saya akan namanya.
dari belakangnya ya. Udah kamu. Sekarang yang kedua itu apa? Soal terkait ini kompresi data serta PowerPoint. Mulai dari menggunakan atau dan jalur koordinat dan kebijakan di informasi ini. Pegal. Nah, informasi yang pertama ini ada 100. Di sini 100 jalur ke kanan 2 kali menuju menuju WC. Nanti sudah WC di sini 110. Terus ada 111 jalur ke kanan sekali menuju D, jangan seperti ini maksudnya. Terus yang 01 jalur ke kiri sekali menuju pada A 01. Nah, terus yang 00 jalur ke kanan sekali menuju pada F. F itu 100 di kanan. Itu terakhir angka 110 jalur ke kanan 3 kali ini 3 kali menuju pada B. Pada B tadi kan sini 10 ya, di sini ini cuma. Jadi hasil itu harus menjadi simbol. Hasil itu adalah apa? Means biasanya ya. Nanya sudah. Itu kalau jadi simbol ya. Mau nggak? Bisa. Masih ada. Selanjutnya, apakah ada kritik dan saran? NIM 20 2023 Jadi sarannya kurang berkomunikasi dengan audiens saja, sama kebanyakan tulisan doang. Nama saya Riana Ilafla, ini 2023-08-01-236. Nah, itu PPT-nya bisa agak dibesarin nggak teksnya? Iya, bisa kalau lebih kecil jadi di belakang kurang kelihatan. Nama dan nominasi ini 2023-08-0235. Kritik sarannya gak jauh beda sama yang lain, tapi saya ngasih saran mungkin bagusnya kalau kayak gitu kita pakai poin utamanya aja. Jadi penjelasannya tuh bisa di HP tuh. Jadi kan ada poin ke depannya juga kan.
Makanya kalau teks doang kan otomatis kita mantengnya ke si itunya ya. Ke layarnya. Bagusnya si kita tuh pakai poinnya doang buat di PPT. Terus penjelasannya kita pakai di HP gitu. Caranya. Terima kasih. Isi ya. Maka nama saya dari Prodin yang 2003 pasal 3 tahun 2009. Mungkin saran saya untuk presentasi itu bagus, tapi mungkin setiap orang dibagi-bagi slide-nya. Jadi nggak kayak Danu tadi seperti kebanyakan slide-nya yang ngejelasin. Jadi orang yang di belakangnya terbengkalai gitu. Ya sekian, terima kasih. Dengan NIM 2023 081252. Kritik saya untuk Ardiansa dulunya lebih sopan aja sih kalau di presentasi. Baik, Kang. Ya, sekian dari kelompok kami 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.